lagi bersama saya Suryati Padang. Nah, kali ini kita akan membuat aplikasi sederhana loh, di mana aplikasi ini berjudul Kompresi Huffman pada Citra Grayscale. Nah, sedikit saya akan menjelaskan apakah itu dari algoritma Huffman. Huffman coding adalah algoritma kompresi data lossless yang digunakan untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi. Algoritma ini bekerja dengan memberikan kode biner yang lebih pendek untuk simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang untuk simbol yang muncul. Nah, kali ini kita akan membuat program sederhananya menggunakan aplikasi Python atau Itle. Mari kita simak. Nah, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi, di sini saya akan membuat aplikasi sederhana menggunakan Huffman. Jadi di sini saya sudah membuat programnya terlebih dulu. Di sini saya menggunakan aplikasi Python. Nah, di sini saya akan menjelaskan library apa saja sih yang digunakan dalam program ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ada library Trinker. Trinker ini berfungsi untuk membuat jendela utama dan tata letaknya, yaitu ada frame, button, label, dan canvas. Di mana Trinker ini mengatur interaksi pengguna seperti membuka file dialog, dan memberi pesan peringatan atau message box. Nah, ada juga pillow di sini digunakan untuk membaca atau mengkonversikan dan menampilkan gambar. Digunakan untuk membuka gambar dari file, mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, ada juga OS, di mana OS ini berfungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi seperti mendapatkan nama file dari path. Digunakan untuk menampilkan hanya nama file, bukan path lengkap. Ada juga library collection. Collection ini berfungsi untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai pixel grayscale, di mana nilai pixel grayscale itu dimulai dari 0 sampai 225 atau 0 sampai 1. Ada juga headpit. Headpit ini berfungsi untuk mengelola struktur data heap atau priority queue. Digunakan untuk membangun pohon Huffman secara efisien dengan mengambil dua simpul frekuensi terkecil setiap interaksi. Ada juga matplotlib, di mana untuk membuat grafik di mana digunakan untuk menampilkan visualisasi perbandingan ukuran data sebelum dan sesudah kompresi dalam bentuk pitchart. Ada juga di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang digunakan dalam aplikasi ini. Ada Huffman aplikasi, di mana ini merupakan untuk mengkompresi gambar dari gambar grayscale ke kompresi Huffman citra grayscale. Ada juga frame atas, di mana frame itu terdapat button untuk Huffman, di mana Huffman tadi yang saya jelaskan ada untuk mengkompresi gambar ya teman-teman, atau mengkompresi citra grayscale. Ada frame gambar ini teman-teman, ada juga frame gambar. Ada juga save canvas, di mana ini untuk ukuran dari gambar ya teman-teman. Ada white 200, height 200. Ada juga back orange ini untuk gambar ya teman-teman. Ada back orange. Ada juga create text, ada 100 ke 100 teks ya teman-teman. Jadi file yang digunakan atau gambar digunakan, di mana gambar itu awalnya itu berwarna, tetapi ketika dimasukkan ke dalam aplikasinya dia akan berubah ya teman-teman. Dia akan berubah jadi hitam atau kecoklatan ya teman-teman. Ada juga ada frame info, di mana ini infonya ini adalah untuk menampilkan
data-data berapa data sih yang digunakan dalam aplikasi ini, atau kecepatan atau pixel yang digunakan dalam gambar tersebut, di mana ukurannya ada ukuran file asli ya teman-teman. Jadi nanti ukurannya file asli itu tidak berubah. Jadi kalau berubah pun dia hanya berukuran kecil teman-teman. Nanti dia berubah hanya sedikit ya teman-teman. Ada juga tanda panah. Button ini untuk nanti ukuran tanda panah ini kalau nggak salah dia warna hijau teman-teman, dengan font Arial dengan size 24. Ada juga Dev Browse Image, dimana ini untuk membuat aplikasi dari gambar dari file ke aplikasi tersebut dengan menggunakan PNG teman-teman, dengan menggunakan ini jadi ada juga Dev Compress Image, dimana if not self-pad ini digunakan untuk peringatan, dimana nanti ada peringatan silahkan pilih gambar terlebih dahulu. Nanti pengguna akan disuruh untuk mengambil gambar dari file untuk masukkan ke buttonnya atau ke aplikasinya teman-teman. Ada juga picut, dimana picut ini compressionnya menggunakan persen ya teman-teman. Terus nanti colornya itu ada warna orange dan royal blue. Jadi itu nanti ada juga stir tag-nya itu 90 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan menjalankan aplikasinya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap aplikasi atau setiap fitur yang digunakan untuk menampilkan gambar tersebut ya teman. Jadi nanti itu ada perubahan gambar. Jadi ini setelah itu kita simpan aja teman-teman, kita kontrol aja. Jadi sini saya sudah menyimpan filenya itu di file saya teman, atau di folder saya. Jadi setelah itu saya runkan. Nah, jadi tampilan sederhananya seperti ini teman-teman. Dimana tadi kan ada katanya orange, jadi itu browse itu orange dan pad itu warna orange juga, dan gambar utama itu orange. Jadi di sini ada juga fitur browse untuk mengambil aplikasinya, ada juga movement untuk nah ini teman-teman. Jadi ketika kita mengklik movement ini tetapi gambarnya tidak ada, atau file yang kita buat tidak ada, maka dia akan ada peringatan teman-teman, di mana pengguna harus memilih gambar terlebih dahulu terus nanti ada, setelah itu kita ambil aja filenya, kita klik browse, setelah itu kita ambil gambarnya. Jadi di sini saya menggunakan gambar yang berwarna ya teman-teman. Jadi nanti dia ketika kita masukkan ke gambar di aplikasinya, dia akan berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman, berubah warna. Nah, ini teman-teman, jadi dia berubah warna ya teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah itu kita klik movement. Nah, jadi persentase di dalam movement ini ada 32,3% ya teman-teman, dimana ukuran file aslinya ada 320.000 bit ya teman-teman, dan ukuran file pemadatan ada di 21.634 bit. Salah teman-teman, sorry. Jadi ukuran file pemadatan itu ada di 216.734 bit, dan kompresinya itu ada 32,27% teman-teman. Jadi sekian aplikasi yang bisa saya tampilkan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Thank you.